Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tilah dimanapun sahabat berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali di channelnya Panji Islam Media. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tentu saja kepada kita semua umatnya dari awal hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Tilah dimanapun sahabat Tilah berada, tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada bunda kami, yakni Bunda Sumangkut, yang telah mengajarkan kami bagaimana mengenai metodologi mikroskopik Al-Quran, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini semoga beliau selalu diberikan kesehatan, juga keberkahan dan kelancaran dalam rutinitas sehari-hari, karena dengan komunikasi terakhir dengan beliau itu beliau bersama Mamang Pierre atau Romo Pierre sedang menghadapi salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan. Semoga beliau, bunda kita semua, bunda saya, guru saya, bunda saya, pokoknya lengkap semua, semoga selalu diberikan kesehatan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkirim surah Al-Fatihah untuk bunda kita, Bunda Sumangkut, bersama Romo Pierre di negeri Paman Sam. Baik, sahabat Tilah dimanapun sahabat Tilah berada, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengurai salah satu surah keajaiban Al-Quran, di mana kalau kita meneliti dan kita menelisik ke dalam dan lebih ke dalam lagi, akan nampaklah bahwa Al-Quran ini memiliki keajaiban sendiri, baik itu di setiap surat, di setiap ayat, maupun di setiap huruf yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi sharing dengan teman-teman ya, sahabat Tilah dimanapun sahabat Tilah berada, di dalam salah satu surah di Al-Quran, yakni surah ke 108 ya. Surah ke 108 yakni surah Al-Kautsar, gitu ya. Surah Al-Kautsar, di mana surah ini termasuk surah Makkiyah, karena termasuk surah Makkiyah. Adapun bunyi daripada surah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Mungkin teman-teman sudah mengetahui dan sudah paham surah ini, di mana surah ini terdiri daripada
3 ayat gitu kan. Terdiri daripada 3 ayat. Dan kalau kita menelisik lebih dalam dari 3 ayat ini, ada kesamaan ataupun ada keunikan dan keajaiban. Kalau kita menelisik dengan detail dari ayat 1 sampai ayat ketiga di dalam surah Al-Kautsar ini terdapat 10 kata ya. Dari mulai inna sampai ke wal anta, dari mulai inna sampai ke wal abda ayat 1 sampai ayat 3 itu terdiri dari 10 kata gitu loh. Lalu ada keunikan tersendiri setelah kita menelisik bahwa ternyata di dalam surah Al-Kautsar ini ada 10 kata dari ayat 1 sampai ayat 3, maka kita akan lebih jauh lagi kalau Bunda dulu menyampaikan ke saya itu perbesar lagi mikroskopnya, perbesar lagi. Nah, seperti itu Bunda kalau mengajarkan ilmunya ya. Setelah menelisik ada 10 kata, kalau kita telisik lagi, kalau kita perbesar lagi mikroskopnya, ternyata di dalam ayat atau di masing-masing ayat itu terdapat 10 jenis huruf hijaiyah. Masya Allah ya. Dari tadi 10 ayat ya, 10 kata dari tiga ayat kita perbesar. Misalkan kalau Bunda bilangnya dulu mengajarkan gitu, Kang, coba lihat ada ayat berapa. Oke, sekarang perbesar lagi mikroskopiknya 10 kali, perbesar 10 kali, 10 kali. Nah, gaya Bunda kayak gitu. Udah perbesar 10 kali, udah itu lihat lagi. Oke Kang, dilihat lagi. Perbesar lagi Kang, perbesar lagi. Mikroskopiknya perbesar lagi. 50 kali, 50 kali. Perbesar 50 kali. Nah, ini di yang kedua kita perbesar. Kalau tadi sudah menemukan 10 kata dari 3 ayat ini, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu terdapat 10 kata. Kita coba aja hitung ya. Dari ayat pertama ada inna pertama, a'toina kedua, kal kautsar ketiga. Itu ayat pertama. Lalu ayat kedua, fasholli 4, li rabbika 5, wanhar. Nah, di ayat ketiganya inna 7, sani aka 8, huwa 9, abdan 10. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3 setelah kita perbesar mikroskopnya ternyata ada 10 kata di dalam. Nah, yang kedua, ketika kita perbesar mikroskopi kita yang tadi saya tirukan gaya Bunda ketika Bunda mengajar ya. Bunda mohon izin ya Bunda, saya tirukan cara Bunda mengajar gitu. Ayo perbesar lagi. Ternyata di masing-masing ayat itu terdapat 10 huruf hijaiyah di masing-masing ayat. Dari mulai ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga gitu ya. Itu 10 huruf hijaiyah. Oke nih, sudah ketemu nih mikroskopik kedua nih, pembesaran sebanyak 50 kali. Ya, 50 kali pembesaran gitu kan kata Bunda. Ayo kita besarkan lagi. Kita besarkan lagi pembesaran mikroskopiknya gitu ya. Mikroskopiknya
dengan melihat huruf-huruf yang sering muncul atau huruf-huruf yang hanya sekali muncul gitu loh di setiap ayatnya. Oke, kita lihat nih, perbesar lagi nih mikroskopik. Nah teman-teman, keajaiban yang ketiga, setelah kita perbesar lagi mikroskopik, ternyata huruf yang sering muncul di dalam surah Al-Kautsar ya, yang terdiri dari 3 ayat, 10 kata, 10 huruf hijaiyah, ternyata yang sering muncul itu huruf alif dan huruf termasuk huruf hamzah. Berapa jumlah totalnya? Jumlah totalnya ada 10. Ini ya, ada 10 huruf. 10 huruf. Ya, ada 10 huruf yang satu huruf yang 10 kali muncul, atau ada huruf yang sering kali muncul di setiap ayat, yakni huruf alif termasuk hamzah. Yang pertama, di ayat pertama, alif pertama, alif kedua, alif ketiga, alif keempat. Ada 4 alif. Yang kedua ada 5, di ayat kedua ada 1 alif. Di ayat ketiga ada 1, 2, 3, 4 termasuk hamzah. Ada 10. Keajaiban lainnya, kalau kita perbesar lagi, ayo Kang, kata Bunda gitu, kalau ngasih semangatnya nih Bunda nih, kalau ngasih semangat ketika belajar, ayo Kang, sudah ketemu nih 50 kali pembesaran, kita besarkan lagi mikroskopiknya, lihat lagi lebih dalam. Ketika lihat lagi lebih dalam, teman-teman, ada huruf yang hanya 1 kali muncul di setiap ayatnya. Ada huruf hijaiyah yang 1 kali muncul di dalam setiap ayat. Berapa jumlahnya? Jumlahnya huruf yang 1 kali muncul di dalam surah Al-Kautsar ayat 1, ayat 2, ayat 3, jumlahnya itu juga ada 10. Amazing sekali gitu loh. Jadi kalau kita benar-benar meneliti lebih dalam, meneliti lebih ke dalam lagi tentang Al-Quran ini, ternyata memang Al-Quran ini bukan kitab yang sembarangan gitu loh. Tidak ada yang bisa membuat seperti ini gitu loh. Mau itu kamu bekerja sama dengan jin dan manusia untuk menciptakan hal sama seperti ini, gak akan bisa gitu. Karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa yang menyatakan, memuatkan ini loh salah satu bentuk keajaiban daripada Al-Quran. Oke, pembesaran terakhir nih teman-teman, sebelum ada 1-2 kali pembesaran lagi. Kalau tadi 50-100 kita kalikan pembesaran lagi. Teman-teman lihat, di setiap ujung ayat, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, itu berakhiran dengan huruf ya, berakhiran dengan huruf ro gitu. Nah, di dalam susunan huruf hijaiyah teman-teman, huruf ro itu termasuk ke dalam urutan yang ke apa? Ayo berapa? Ayo hitung berapa? Dari mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, la, ra. Urutan ke 10 juga gitu. Jadi Allah sudah mendesain sedemikian rupa bahwa di dalam surah Al-Kautsar itu berurutan dengan angka 10.
Dan salah satu peristiwa terpenting di dalam surah Al-Kautsar yang berhubungan dengan surah Al-Kautsar ada di ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ibadah kurban ini berkaitan dengan salah satu hari besar, hari raya umat Islam, yakni Idul Adha. Nah, teman-teman tahu nggak tanggal berapa Idul Adha jatuh atau tanggal berapa Idul Adha itu dilaksanakan? Ya, 10 Zulhijjah juga. Jadi, Masya Allah ya, ketika kita memang lebih mendalami kitab suci kita sendiri, lebih memahami kitab suci kita sendiri, kita nggak akan tertarik dengan kitab suci orang lain. Dan karena di dalam Al-Quran ini sudah jelas, tidak ada keraguan di dalam, maka Allah sudah menjamin di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat kedua, Allah sudah menjamin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, itu teman-teman sedikit sekelumit mengenai keajaiban yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Kita review bersama-sama. Ternyata di dalam surah Al-Kautsar ini berkutat di angka 10. Ada 10 angka, 10 huruf hijaiyah, 10 angka, 10 kata, 10 huruf hijaiyah, 10 huruf yang sering muncul, 10 huruf yang hanya satu kali muncul, diakhiri dengan huruf ra yang urutan ke-10 dalam huruf hijaiyah, dan juga berkaitan dengan hari besar, hari raya umat Islam, yakni Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Demikian saja teman-teman, mudah-mudahan sekelumit ini hanya berbagi sharing saja bisa berguna, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan juga sekali lagi saya menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda saya, Bunda Sumangkun, yang ada di negeri Paman Samsana, yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya mengenai metodologi mikroskopik Al-Quran. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan menelaah satu demi satu apa saja keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekali lagi ucapan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.